Kami cari suku yang paling terbelakang, yang dilupakan oleh dunia modern. Dan mereka tunjuk, ya di selatan ada kelompok yang belum dijangkau, belum ada orang masuk, suku Sawi. Dan kami datang hari pertama dengan pesawat air, karena tidak ada jalan masuk ke pedalaman. Dan istri saya keluar dulu, dan ibu-ibu semua mengelilingi dia, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Mau lihat dia bentuk sama dengan mereka, menari keliling dia, di bawah, tidak kelihatan lagi. Ini hari pertama. Dan hari itu juga ada perang suku. Kami menyatu, kami mau pakai pola yang kami baca dalam kitab suci Alkitab, Filipi pasal 2, di mana Allah datang ke dunia menjadi seperti manusia untuk berbicara kepada manusia. Apalagi kami. Tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan dengan ibu-ibu panggul sagu, lain-lain. Saya naik perahu dengan laki-laki berburu di hutan, cari babi hutan. Dengan cara itu kami tangkap bahasa ini yang belum ditulis. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, kami sangat dekat dengan mereka. Rasa pergumulan mereka, kami mulai mau kasih pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana perang bisa berhenti, hidup bisa dirubah, tapi tidak ada yang mau dengar. Sampai ada dukun-dukun yang berpengaruh, mereka buat ancaman. Kalau ada orang yang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan Tuhan datang dengan cara yang saya tidak bisa bayangkan. Terjadi suatu hari, panas di hutan, matahari ada di tengah langit. Dari rumah, kami dengar tangisan, orang mati, duka. Dalam perjalanan sampai saya tembus di pinggir kali, di mana ada 1.000 orang. Ibu-ibu potong diri dengan alat tajam, lain lompat ke dalam lumpur, lain lompat ke dalam api. Laki-laki ada di dalam air cari sesuatu. Saya tanya, apa terjadi? Orang bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu, pergi ke hutan, cari makan. Waktu kembali, dari perahu mereka bawa bungkusan makanan ke rumah, dan mereka tinggalkan anak kecil, mungkin umur 1 tahun di dalam perahu, tunggu mereka. Waktu kembali, anak tidak ada. Mereka cari setengah jam, tidak menemukan dia. Akhirnya ada satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang kelilingi dia dan menangis berat. Saya ada di sini, saya bangkit berdiri, suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan dalam hidup saya. Karena ada iman yang Tuhan sendiri berikan kepada manusia pada saat Tuhan mau buat sesuatu. Dan saya langsung spontan, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air. Keluar satu kali, mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Semua orang kejut. Dan waktu orang Sawi kejut, mereka bikin bunyi di belakang mulut. 1.000 orang bikin bunyi ribut ini. Akhirnya saya diamkan, saya bilang, apa yang kami saksikan hari ini? Ini bukan sesuatu yang saya buat, ini Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini kasih ditunjukkan kepadamu. 1 minggu sesudah itu, kami diundang ke satu kampung. Cerita tentang jalan keselamatan dengan mereka. Pagi sampai malam, 1 minggu full. 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Gelombang demi gelombang, minggu demi minggu. Sampai hari ini 80% suku Sawi sudah serahkan hidup kepada Tuhan. 17 tahun kami invest di suku ini. Kini, Jim Yos dan keluarganya masih menetap di Papua. Setelah 17 tahun Jim dan Joanne Yos melayani suku Sawi, keluarga beranak 4 ini kemudian pindah ke Sentani, Papua sampai sekarang. Di gereja Pondok Kemuliaan ini, jemaat asli Papua dapat berbaur bersama jemaat lain yang berasal dari suku lain atau orang asing yang tinggal di Papua. Kecintaannya yang besar pada jiwa-jiwa di Papua membuat Jim Yos mendedikasi seluruh hidupnya di tanah Papua.